Oke, melanjutkan habis dari kita ke data string, kita lanjut ke variabel. Nah, variabel, apa sih variabel itu? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Kotlin itu mendukung dua jenis variabel yaitu mutable atau variabel yang bisa diubah dan immutable atau variabel yang tidak bisa diubah. Untuk membuat variasi mutable, di Kotlin bisa menggunakan var, kalau yang immutable bisa menggunakan val. Nah, deklarasi variabel. Nah, dalam deklarasi ini itu terdiri dari val, var, var, nama variabel atau nama data, tipe data, terus baru data yang bakal dihasilin. Nama variabel, tipe data, lanjut ke datanya. Misal, di sini var, nama variabelnya terserah kayak mungkin first name kayak kita tadi, tipe datanya string. Nah, data yang dihasilkan itu baru tanda petik, terus baru apa yang di dalam tanda petik itulah hasilnya. Nah, untuk dalam perkodingan direkomendasikan menggunakan immutable dibanding mutable data. Karena apa? Karena data mutable itu bisa diedit dan diakses secara global atau bisa diedit dari luar. Makanya lebih direkomendasikan menggunakan immutable data daripada mutable data. Nah, contoh ini salah satu kode variabel mutable. Dalam var first name string echo var last name Kennedy. Nah, di bawah last name itu diganti menjadi Kurniawan Kennedy dan itu nggak bisa, dan itu pasti mengubah ini nama variabelnya ini last name-nya itu jadi nggak berguna. Karena apa? Karena di bawah namanya itu diubah. Sedangkan kita butuh yang di atas ini, nama variabel di atas atau data-data di atas itu tetap relevan di bawah. Makanya untuk disarankan atau direkomendasikan menggunakan immutable data dibanding mutable data. Nah, kode variable immutable itu seperti ini. Val first name string echo. Val last name Kennedy. Maka waktu kita mau mengubah last name itu nggak bisa karena data yang sudah di atas itu nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, lanjut ada yang namanya nullable. Secara standar, variabel di Kotlin harus dideklarasikan atau diinisialisasikan nilainya. Jika saat membuat variabel tidak diberi nilai, maka akan error. Kotlin mendukung variabel yang boleh null atau tidak memiliki data atau yang nggak bisa atau nggak mau kita bikin atau data itu nantinya bakal diisi gitu. Ini dikarenakan Kotlin tidak bisa mengakses Java dan kebanyakan di Java semua variabel bisa null. Untuk membuat variabel bisa bernilai nol di Kotlin menggunakan tanda tanya setelah tipe datanya. Penggunaan fitur ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan oleh di Kotlin hanya sebagai jalan akhir jika mengakses kode Java. Nah, ini adalah contoh nullable. Nah, gimana sih? Kan di atas kan kita nggak ada ini kan? Nih, di atas itu var first name string. Nah, string itu, seperti yang dibilang tadi, kalau kita nggak mau mendeklarasikan atau diisikan nilainya, maka kita bisa menggunakan tanda tanya sebagai membuat variabel tersebut bernilai nol atau nggak ada nilai. var first name string tanda tanya sama dengan echo. First name sama dengan null. Jadi error karena first name bisa null atau first name-nya belum diisi atau ya nggak ada deklarasinya. Bisa diakses dengan benar karena di atas bukan null. Nah, variabel konstan adalah immutable data yang biasa diakses untuk keperluan global. Nah, global artinya bisa diakses dimanapun.
untuk menandai bahwa variabel tersebut adalah konstan, biasanya menggunakan uppercase dalam membuat dan nama variabel konstannya. Contohnya ini const val eversion. Ini artinya masih bisa diubah dimanapun. Karena apa? Karena seperti itu tadi, karena konstan adalah immutable data yang biasanya diakses untuk keperluan global. Artinya bisa diakses dari manapun. Jadi walaupun ini immutable, bukan berarti nggak bisa kita edit sih sebenarnya, tapi bisa kita akses walaupun bukan di di IntelliJ IDE. Nah, lanjut kita bakal bikin contohnya nih. Nih, kita hapus dulu. Oke. Tadi ada yang namanya immutable data, betul? Immutable data dulu ya. var. Var ini udah termasuk immutable data. Jadi kita bikin aja dengan Hazim. Terus kalau di bawah kita bikin first name sama dengan Mahfuzi. Di bawah waktu kita print atau kita panggil, coba tebak bakal Hazim atau Mahfuzi? Yap, Mahfuzi. Karena apa? Karena data sini atau variabel ini tidak akurat dengan variabel yang ada di atas. Coba kita ganti dengan val. Nah, di sini langsung error, nggak bisa. Karena apa? Karena di atas datanya variabelnya itu nggak bisa diubah-ubah di bagian manapun. Waktu kita jalankan pun nggak bakalan bisa gitu loh. Val cannot be reassigned. Nah, lanjut ke nullable. Nah, nullable ini, semisal kita nggak mau kasih namanya, kita apa dulu? Kita kasih tanda tanya. Kita misal di sini nggak bisa deh, kita nggak mau ngasih ini, nggak mau ngasih apa tuh namanya, nggak mau ngasih nul, apa tuh datanya nggak harus kita deklarasikan, kita nggak butuh diisikan datanya atau datanya bernilai 0. Maka seperti yang dijelaskan tadi, secara yang kita jelaskan tadi, dikarenakan Kotlin sama Java, kebanyakan di Java semua variabelnya bisa 0. Jadi di atas bisa kita kosongkan. Nah, waktu kita jalankan bun, bakal berbeda. Only safe or non-null asserted. Jadi yang di calls are alone on nullable receiver type of string. Nah, jadi waktu kita mau panggil itu nggak bisa karena yang boleh di allowed itu cuman tanda tanya. Jadi kita ganti tanda tanya deh. Oh sorry. Ganti tanda tanya di first name ya. Baru bisa. Oke. Segitu saja untuk tipe data variabel. Lanjut kita bakal lanjut ke tipe data array.